Bagaimana batasan hulu atau ekstrim? Banyak yang bilang berjubah, cingkrang, jenggotan adalah berlebihan, ekstrim dengan budaya Arab. Orang Arab tuh isbal. Abu Jahal itu mereka isbal karena kebiasaan pakaian mereka itu isbal dan diatur oleh Nabi SAW sehingga disuruh ngangkat. Kemudian orang kafir dulu itu rata-rata klimis dulu, sehingga pada waktu ada utusan Persia yang datang menghadap Nabi SAW, kumisnya tebel, kemudian jenggotnya klimis. Ditanya oleh Nabi SAW, "Man amarakum bihadza?" Siapa yang nyuruh kamu seperti ini? Mereka mengatakan, "Tuan kami," yaitu maksudnya rajanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bal amar rabbi ayyafiyal lihya wa yaqussas syawarib." Tapi Allah perintahkan untuk memendekkan kumis dan membiarkan jenggot. Itu contoh perbandingannya ya, yang pernah disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau menyampaikan Allah yang merintahkan. Itu berarti budaya atau bukan? Ya. Kalau kalimatnya kayak gitu berarti budaya enggak? Bukan. Karena yang namanya budaya itu sudah ada sebelum adanya Nabi. Budaya itu sudah ada sebelum adanya Nabi. Makanya pada waktu ada pernyataan jilbab itu budaya Arab. Sejak kapan istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Untuk mengukur budaya itu sebelum ada agama itu sudah terjadi, itulah budaya. Tapi ketika itu baru ada setelah ada agama, berarti ini ajaran agama. Cara ngukurnya kan kayak gitu ya. Cuman kan kadang orang nggak mau tahu. Pokoknya nabimu dari Arab, apapun yang disampaikan nabimu ya budaya Arab. Ya salah Pak. Nabi dari Arab ya betul. Tapi yang disampaikan Nabi tidak semuanya budaya Arab. Karena Nabi itu datang bukan membawa ajaran budaya. Sebab kalau Nabi datang membawa ajaran budaya, nggak butuh Nabi. Budaya itu sudah ada sebelum ada Nabi. Sehingga kadang orang menilai seperti ini karena ya kebencian, sentimen terhadap hal tertentu, atau dia kurang perhatian terhadap realita sejarah. Lihat kewajiban sholat itu. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia nggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar, sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang Masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa?
Beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul, celaka orang-orang yang salat. Apalagi tidak salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Seorang itu kalau dari fitnah kadang diberi dari kelebihan, jangan dia berbangga dengan kelebihannya. Itu tidak boleh seorang bersombong memandang bahwa dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Dia punya ilmu pun tidak boleh dia merasa lebih tinggi dari orang yang lain. Dia punya harta, jangan dia merasa lebih bagus dari orang lain. Itu kadang kesombongan seperti itu, menganggap remeh manusia. Nah itu dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang itu senang dia berpakaian bagus, pakai sendal yang bagus, apakah itu dari kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kibr itu adalah dia sombong terhadap kebenaran dan meremehkan manusia. Dia remehkan manusia. Sampai orang berbuat dosa, berbuat maksiat pun tidak boleh orang melampaui batas. Ada yang berbuat dosa, berbuat maksiat, taubat istighfar, dosa maksiat lagi, taubat istighfar. Dilihat oleh saudaranya ahli ibadah, banyak ketaatan. Tiap kali orang yang berbuat dosa dinasihati, balik dosa lagi nasihati terus. Akhirnya suatu hari dia bilang, ada temannya yang berdosa, demi Allah, Allah tidak mengampuni kamu. Itu kesombongan namanya. Maka Allah berfirman, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu ahbattu amalak. Siapa tadi itu yang bersumpah atas namaku, aku tidak ampuni si fulan, ketahuilah bahwa aku telah ampuni si fulan itu. Adapun kamu yang berkata saya tidak ampuni si fulan, kamu saya hapuskan amalanmu. Iya, kita tidak boleh seperti itu. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, kita benci dosanya, kita benci maksiatnya. Jelas ya? Kita benci maksiatnya. Tapi jangan meremehkan orang. Mungkin dia punya sesuatu, dia lebih bagus dari kita di sesuatu itu. Iya. Ada orang kadang dia dosa maksiat di sini, jelas ya? Tapi kalau misalnya ada yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Al-Quran, wah luar biasa marahnya. Itu berbeda dengan sebagian liberal yang dicela Allah dan Rasulnya, enggak ada mereka. Bahkan mereka yang sering mencela Allah dan Rasulnya. Pelaku dosa dan maksiat, tapi mereka ini lebih bagus daripada kaum munafikin itu tadi. Jelas ya? Nah itu enggak boleh seorang itu memandang dengan pandangan kesombongan terhadap manusia, meremehkan orang. Dan jangan buka pintu untuk